Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak bapak semuanya, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Makin semangat. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kepada ketua kelas silahkan diberi doanya terlebih dahulu. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah diberi doa. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak bapak semuanya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, hadir semua ya. Ya, Pak. Baik anak-anak bapak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPS, mata pelajaran IPS. Sebelumnya nih, minggu lalu kita sudah belajar tentang tema 8, subtema 2 yang berjudul daerah tempat tinggalku. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Enggak, Pak. Oh, sudah mulai lupa ya sepertinya. Jadi Bapak akan mengulas sedikit pembelajaran kita minggu lalu, itu daerah tempat tinggalku. Oke, di daerah tempat tinggal kita ada banyak sekali baik manusia maupun hewan yang tinggal di dekat kita. Dan salah satunya adalah tetangga kita, tumbuhan dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia berinteraksi dengan lingkungan kita, baik dengan manusia, tumbuhan dan hewan. Seperti tetangga kita, kepada tumbuhan kita menjadi tumbuhan dan berlaku baik kepada hewan. Coba. Oke, pada pembelajaran kita pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak semuanya. Negara kita ini sangat berlimpah dengan sumber daya alam, baik dalam sumber daya alam laut dan sumber daya alam daratnya. Misalnya nih, sumber daya alam laut kita banyak sekali jenis-jenis ikan. Ada ikan paus, ada ikan padang misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam darat. Ini sangat banyak jenisnya, misal dari seperti tambang dan lain sebagainya. Misalnya tambang emas, batu bara, dan tambang biji-biji misalnya. Oke, baik anak-anak bapak semuanya. Sumber daya kita ini terbagi menjadi dua jenis ya. Coba. Oke, sumber daya kita ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kepada saudara Azikra nih, Bapak Azikra, anak Bapak Azikra, apa saja contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Seperti taman-taman, Pak, bunga-bunga tua di gunting daunnya tetap bisa berbuah. Oke, kepada Afif Rosel, apakah tahu apa itu sumber daya yang dapat diperbaharui? Tidak, Pak. Oke, pada anak Bapak Budiman, Tidak, Pak. apakah Budiman tahu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Tahu, Pak. Apa contohnya? Lupa, Pak. Apa ya? Oke, anak Bapak semuanya. Jadi sumber daya alam kita ini terdapat dibagi menjadi dua jenis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya adalah air, hutan, dan sinar matahari. Dan pembagian tersebut dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah habis. Misalnya air tidak akan pernah habis, sinar matahari selalu ada setiap hari, dan hutan akan selalu tumbuh setiap saat. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya tambang batu bara, tambang emas, dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena suatu saat sumber daya alam tersebut akan habis.
dan tidak akan dapat kembali lagi seperti semula. Oke, sampai di sini anak-anak Bapak paham semuanya? Paham Pak. Oke, mudah-mudahan paham ya apa yang Bapak sampaikan. Ya Pak. Silakan perhatikan di fokus di depan. Anak-anak tahu apa itu gambar apa? Gambar air dan taman. Gambar air ya. Gambar air itu air. Apakah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak? Tidak Pak. Tidak. Yang dapat, Pak. Dapat. Oke, baik. Air itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui ya anak-anak semuanya, karena air tidak pernah habis dan selalu ada siklus air, misalnya hujan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Oke, kemudian gambar yang kedua ini, gambar apa anak-anak semuanya? Bukan, Pak. Hutan ya. Dalam hutan itu terdapat jenis tumbuhan, banyak sekali jenis tumbuhan yang ada di hutan. Misalnya tumbuhan pinus, kayu jati dan sebagainya. Apakah hutan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya, Pak. Ya, karena hutan selalu menyediakan oksigen bagi kita dan senantiasa jika ada yang tumbang, pohon tersebut akan diganti lagi dengan anaknya yang baru. Oke, lanjut. Nah, kemudian pada slide selanjutnya ada gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Tambang Gambar mobil. Apa lagi? batu. Mobil batu. Ada lagi? Masih campur Pak. Oke, jawaban anak Bapak tadi semuanya benar. Ada mobil, ada batu-batu dan sebagainya. Itu merupakan tambang batu bara. Sekarang pertanyaan Bapak nih kepada Saudara Budiman. Apakah tambang batu bara itu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui? Tidak dapat kembali, Pak. Oke, tidak dapat diperbarui ya. Karena sumber daya alam batu bara itu akan makin lama makin habis. Jadi itu perbedaannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Anak-anak Bapak paham semuanya? Oke, selanjutnya kepada anak Bapak Bila, itu gambar apa? Slide yang kedua. Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Pada anak Bapak Galiana, Lubang, Pak. lubang. Pada anak Bapak Budi, Lubang juga, Pak. lubang. Mungkin rata-rata dia lubang ya semuanya. Ya Pak. Oke, Bapak jelaskan. Itu adalah gambar tambang emas yang ada di Papua, namanya tambang PT Freeport. Itu merupakan tambang emas. Tambang emas ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui anak-anak semuanya. Karena kenapa tidak dapat diperbarui? Kepada Saudara Azizra, Bapak Azizra, kenapa tidak bisa diperbarui Karena tambang tambang emas itu makin lama diambil makin habis Pak. Oke, makin habis. Pada Bapak Budi ya, tahu? Sama, Pak. Sama. Oke. Pada anak Bapak Budi? Sama, Pak. Sama. Jadi tambang-tambang apapun jenis tambangnya yang ada di alam kita ini semuanya akan habis pada waktunya. Semuanya akan habis Pada waktunya. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak. Sekarang Bapak akan membagi anak Bapak menjadi dua kelompok. Yang cewek kelompok 1 dan yang cowok kelompok 2. Bapak akan silakan diskusikan apa yang Bapak pilih.
Oke, baik anak bapak, mungkin anak bapak sudah membuat jawaban yang telah bapak kirim. Kepada perwakilan kelompok silakan maju ke depan dan berikan penjelasan yang telah anak bapak buat. Pada kelompok 1 dipersilakan terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan hasil diskusi yang kami rumuskan bersama tadi. Sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi itunya menurut kami yang pertama sekali gas alam. Gas alam tidak dapat diperbarui. Gas alam memiliki banyak jenis, misalnya bensin, minyak tanah, gas, dan lain-lain. Itu Pak. Oke, silakan duduk. Nah, dari yang teman Budi tadi, yang telah disampaikan Budi tadi, apakah benar yang disampaikan? Benar Pak. Benar ya. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mereka membuat gas alam. Oke, itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, untuk semuanya. Ya Pak. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan tampilkan apa yang telah dibuat ya Pak. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu air, manfaatnya untuk minum, mandi, dan menyiram tanaman. Yang kedua yaitu hutan, mencegah hutan timbul dari pohon-pohon tersebut dapat tumbuh dan hidup kembali jika dilakukan reboisasi. Yang ketiga yaitu sinar matahari, bermanfaat untuk menjaga pakaian dan pembangkit listrik. Sekian, terima kasih. Oke, baik anak-anak semuanya. Apakah benar yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Benar ya. Jadi kelompok 2 tadi menyampaikan ada beberapa jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Misalnya sinar matahari, banyak sekali manfaatnya bagi kita. Misalnya pada penjemur pakaian, pembangkit listrik tenaga surya, dan lain sebagainya. Oke, Bapak akan mengambil jawabannya. Oke anak-anak semuanya, jadi Bapak akan memberi nilai nih kepada masing-masing kelompok 1 dan 2. Pada kelompok 1 Bapak akan beri nilai 100 karena jawabannya benar. Silakan tepuk tangan. Dan kelompok 2 Bapak akan beri nilai 100 juga karena betul semuanya. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat Bapak simpulkan sumber daya alam kita ini terbagi menjadi 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sampai sini paham anak semuanya? Paham Pak. Oke, paham ya. Dapat kita buat contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui: air, sinar matahari, dan hutan. Tadi Bapak sudah menampilkan gambar-gambarnya ya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini kelamaan akan habis dan tidak akan tersedia lagi. Jadi tugas kita sebagai manusia atau sebagai siswa, anak-anak semuanya, itu harus menjaga kelestarian lingkungan kita dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia itu dengan secara tidak berlebihan agar anak cucu kita nanti dapat merasakan atau menikmati sumber daya alam tersebut. Oke, anak-anak semuanya ada paham? Paham ya. Baiklah anak-anak semuanya, mungkin hanya itulah hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada perkataan Bapak yang salah, mohon dimaafkan ya anak-anak semuanya. Iya Pak. Baiklah anak-anak semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersyukur
Syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya waktunya. Ya Pak. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.